Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Untuk kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang apa itu spiritual, apa itu religi dan metafisik. Spiritualitas itu adalah berasal dari sesuatu kegiatan yang berasal dari kata spiritus yang artinya adalah pencerahan batin atau pencerahan jiwa. Religi jelas, kata-kata itu artinya adalah agama. Orang yang religius adalah orang yang menjalankan agama dengan baik. Dan metafisik itu artinya adalah ilmu-ilmu yang di luar ilmu fisik. Jadi ilmu yang tidak terjangkau oleh akal sehat, ilmu yang tidak terjangkau oleh akal pikir, ilmu yang tidak terjangkau oleh logika. Saya hanya menyampaikan spiritualitas, bukan religiositas, bukan pada metafisik. Adakah orang spiritual yang tidak religius dan tidak terkait dengan metafisik? Banyak. Ini contohnya pada klub-klub meditasi yang tersebar di negara-negara modern seperti di Eropa. Mereka menggunakan spiritualitas itu untuk relaksasi pemikiran yang stres dalam kondisi menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan mereka, pekerjaan. Itu terus kemudian direlaksasikan dengan melakukan kebutuhan kegiatan spiritual dengan seringnya melakukan meditasi, yoga, dan yang lain-lain. Meditasi ini di dalam religi namanya samadhi. Juga yoga itu juga terkait apa itu dengan samadhi itu tadi. Dan ini ada di dalam religi untuk agama Hindu dan Buddha. Tetapi untuk meditasi secara umum itu dilakukan kegiatan yang terkait dengan aspek psikologi dan filsafat. Sekarang kita membahas mengenai metafisik. Metafisik itu adalah hal-hal yang di luar nalar. Baik spiritualitas maupun religi itu dekat sekali dengan metafisik. Kalau spiritualitas, aspek metafisik itu dirasakan atau ditelaah karena dia mengalami dan tahu. Tetapi kalau di dalam religi, aspek metafisik ini merupakan sebuah doktrin dan dogma. Doktrin itu adalah aturan yang tidak boleh dibantah, dogma itu adalah ajaran yang tidak boleh dibantah. Jadi misalkan di dalam religi ada cerita orang suci di masa lalu yang bisa membelah lautan. Tidak boleh dipertanyakan apa benar apa enggak laut kok bisa dibelah, enggak boleh. Kalau Anda mempertanyakan itu berarti Anda lepas dari religi ini. Anda melawan religi ini. Anda merupakan orang yang tidak benar begitu. Apakah benar ada orang yang dibakar tapi kemudian itu tetap hidup? Itu tidak boleh dibantah. Tetapi kalau di spiritualitas itu boleh dibantah, dan aspek metafisik itu bersifat pribadi. Seseorang yang belajar spiritual, kemudian ketika dalam pelajaran spiritual kemudian dia mengalami kejadian-kejadian metafisik, ya ini untuk orang itu. Kalau memang kejadian-kejadian metafisik itu semakin menguntungkan dia dalam sebuah kehidupan, kejadian-kejadian metafisik itu semakin membuat dia memiliki aplikasi yang baik terhadap masyarakat, semakin menguntungkan masyarakat, maka ya sudah, silakan dia menerapkannya. Sampai pada prakteknya ini orang-orang ini yang menjadi seperti dukun. Ada orang yang kesurupan kemudian ditolong dengan caranya, ya ini menjadi seperti dukun karena dia tahu ketika ada orang yang kesurupan secara metafisik seperti ini, spiritualitasnya terasa,
dia bisa mengetahui alam gaib yang membuat orang kesurupan. Akhirnya orang itu bagaimana melepaskannya terhadap alam gaib yang membuat itu kesurupan, kemudian dia menolongnya. Nah, masalahnya ketika dia menolong, dia meminta bayaran atau tidak, atau malah menarget bayaran. Nah, ini yang kalau sudah menarget bayaran ini sudah bukan sebagai orang spiritualis. Tapi kalau dia malah menolak bayaran atau mempersilahkan seikhlasnya karena ya dia mungkin membuang waktu untuk menolong itu, dan ketika membuang waktu itu pekerjaannya jadi ditinggalkan, dan dia orang mau menggantikan berapa ya terserah, enggak dikasih pun juga enggak apa-apa. Ini masih dipandang sebagai seorang spiritualis. Tetapi jika mereka sudah menargetkan orang yang berpura-pura menjadi seorang spiritualis untuk pekerjaan yang terkait dengan metafisik, metafisik ini membuat orang bisa gila, bisa tidak sehat akalnya. Karena yang satu ini tadi, di dalam agama ada doktrin dan dogma. Ketika ini bertentangan dengan akal sehat, ketika ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan, maka ini tidak boleh dilawan. Misalnya saja, jika di dalam agama itu mendefinisikan siapa manusia pertama, kemudian di dalam ilmu pengetahuan, ilmu antropologi, ilmu arkeologi, ilmu sejarah, ilmu biologi, genetika itu ditelaah, akhirnya ditemukan manusia pertama ini ternyata begini, dan ini tidak sesuai dengan doktrin dan dogma agama, maka ini boleh ditentang, boleh dihancurkan. Ini menjadi yang saya sebut gila itu ya seperti itu, karena hal-hal yang logis menjadi tidak bermanfaat lagi. Sesuatu yang bersifat objektif ini harus terkalahkan dengan sesuatu yang bersifat subjektif, tidak boleh ditentang dan tidak boleh disangkal. Jadi ya mari kita semuanya kembali kepada kesehatan mental kita sendiri. Sebatas spiritualitas membuat jiwa Anda sehat, membuat mental Anda sehat, membuat Anda semakin bermanfaat kepada orang lain dan bermanfaat untuk diri sendiri, silahkan. Jika religi ini membuat bermanfaat untuk diri Anda dan orang lain, silahkan. Tetapi ingat, antara spiritualitas dan metafisik, kalau orang spiritual ini spiritualnya sudah tidak benar, biasanya metafisiknya ini juga metafisik abal-abal, metafisik yang bisa keliru, apakah hanya imajinasi dia atau fantasi dia, ataukah ini merupakan bisikan setan yang rupi-rupi yang menjerumuskan orang yang terkait dengan metafisik ini ke dalam jurang kehancuran. Banyak contoh orang-orang yang spiritualitas tidak kuat tetapi belajar atau merasa dirinya itu memiliki kegiatan-kegiatan metafisik, malah hancur kehidupannya, keluarganya, dirinya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya ini menjadi nggak karu-karuan semuanya, menjadi gila orang ini. Orang gila ini nggak terasa loh, nggak terdeteksi loh. Mungkin saya ini juga gila tapi tidak terdeteksi, atau Anda mungkin juga gila tapi tidak terdeteksi. Ini sulit. Selama cara berpikir Anda itu tidak menggunakan logika dan rasio, tetap saja Anda akan disebut orang gila. Ketika saya mengungkapkan tentang spiritual dan aspek spiritualitas itu saya telaah dengan aspek metafisik, di satu sisi mungkin saya akan terlihat sebagai orang gila, tetapi jika aspek metafisik itu ternyata terbukti, tidak ada lagi orang yang mengatakan saya gila, karena itu merupakan sebuah atau sesuatu pengetahuan yang belum diketahui tapi kemudian menjadi diketahui. Misalnya seperti listrik, ketika saya bilang jangan pegang kabel ini, kalau Anda pegang ini Anda bisa kelocotan. Kalau orang tidak pernah tahu listrik, maka orang itu akan membawa bahwa saya itu orang gila. Tetapi ketika dia mempraktekkan memegang kabel itu, oh ya benar, lama-lama orang tahu bahwa ada yang namanya listrik yang bisa melewati kabel. Oleh karena itu jangan sembarangan memegang kabel. Sekarang
adakah orang spiritualis yang religius? Ya, ada. Orang spiritualis yang religius itu misalkan Gus Dur, terus Kiai Haji Mustafa Bisri misalkan, itu seorang spiritualis yang religius. Selain beliau itu memahami tentang pencerahan batin, beliau juga menjadi orang yang menjalankan agama dengan taat. Tapi ada orang yang tidak menjalankan agama dengan taat, tetapi menjalankan spiritualitas untuk mengetahui pencerahan batin tadi. Jadi terkait dengan Tuhan bisa didekati dengan dua hal, dengan spiritualitas atau dengan religiusitas. Ada yang menggambarkan seperti ini. Kalau religiusitas itu seperti ikan di dalam akuarium. Jadi ada batasan-batasan yang terkait dengan aspek-aspek ketuhanan yang mana tidak boleh dan boleh itu tadi, yang boleh dilakukan yang di dalam akuarium itu tadi. Ini yang religius. Nah, orang spiritual itu seperti ikan yang berada di lautan lepas, bisa bebas kemanapun untuk mendekati Tuhan. Ada religius di akuarium terhadap ikan Islam, yang akuarium Islam, ada akuarium Kristen, ada akuarium Hindu, ada akuarium Buddha, ada akuarium Konghucu misalkan begitu. Ikan ini tidak berada di akuarium itu belum bebas di manapun. Dan ada juga ikan ini yang bisa nyemplung di akuarium manapun kemudian pergi lagi. Dia bisa nyemplung ke Islam untuk mengetahui, belajar terhadap spiritualitas di dalam agama Islam, tetapi religinya tidak. Dia nyemplung ke agama Hindu untuk belajar spiritualitas dari agama Hindu, tetapi religinya tidak. Dia bisa nyemplung ke agama Buddha untuk belajar spiritualitasnya, tapi religinya tidak. Bisa bebas seperti itu. Orang mau seperti apa bebas. Bagi orang-orang spiritualis tidak ada paksaan apapun, tetapi bagi orang yang berada di dalam akuarium ini, yang keluar begitu itu akan dianggap murtad. Kalau istilah dalam agama lain ini tidak boleh. Orang harus tetap berada di akuariumnya masing-masing. Akuarium Islam ya akuarium Islam, akuarium Hindu ya akuarium Hindu, akuarium Kristen ya akuarium Kristen. Itu pemahamannya seperti itu. Sekarang kita membahas mengenai metafisik. Metafisik itu adalah hal-hal yang di luar nalar. Baik spiritualitas maupun religi itu dekat sekali dengan aspek metafisik. Kalau spiritualitas, aspek metafisik itu dirasakan atau ditelaah karena dia mengalami dan tahu. Tetapi kalau di dalam religi, aspek metafisik ini merupakan sebuah doktrin dan dogma. Doktrin ini adalah aturan yang tidak boleh dibantah. Dogma itu adalah ajaran yang tidak boleh dibantah. Kalau di dalam religi itu seperti itu. Kalau misalkan di dalam religi ada cerita orang suci di masa lalu yang bisa membelah lautan, tidak boleh dipertanyakan, benar apa enggak laut bisa dibelah pakai tongkat begitu. Enggak boleh. Kalau Anda mempertanyakan itu berarti Anda lepas dari religi ini. Berarti Anda melawan religi ini. Ini tidak boleh. Apakah benar ada orang yang dibakar kemudian orang itu tetap hidup, ditolong oleh malaikat? Itu tidak boleh dibantah. Tetapi kalau di spiritualitas itu boleh dibantah. Dan aspek metafisik itu bersifat pribadi. Seseorang yang belajar spiritual kemudian ketika dalam pelajaran spiritual dia mengalami kejadian-kejadian metafisik, ya ini untuk orang itu. Kalau memang kejadian-kejadian metafisik itu semakin menguntungkan dia di dalam sebuah kehidupan, kejadian-kejadian metafisik itu semakin membuat dia memiliki aplikasi yang baik terhadap masyarakat, semakin menguntungkan masyarakat, maka ya silakan dia menerapkannya. Sampai pada praktik orang-orang ini menjadi seperti dukun. Ada orang yang kesurupan terus kemudian ditolong
dengan caranya ini. Ya ini menjadi seperti dukun karena dia tahu ketika ada orang yang kesurupan secara metafisik ini seperti ini karena spiritualitasnya terasa, dia bisa mengetahui alam gaib yang membuat orang itu kesurupan. Akhirnya bagaimana orang itu caranya untuk mengambil dan menolong orang yang kesurupan itu. Dan masalahnya ini ketika dia menolong, dia meminta bayaran atau tidak, atau malah menargetkan sesuatu. Kira-kira demikian penjelasan saya. Ingat, saya tidak membahas tentang religi, saya tidak terkait dengan agama apapun, saya hanya membahas tentang spiritualitas. Spiritualitas itu berada di dalam lingkup ilmu psikolog dan filsafat. Kalau religi berada di dalam lingkup ilmu filsafat agama. Saya hanya membahas tentang ilmu psikologi dan filsafat secara umum. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Semoga tetap semangat melestarikan adat, tradisi, sejarah, budaya, dan spiritualitas Nusantara. Semoga damai selalu, rahayu, rahayu, mulianing jagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.